Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Seorang Kawaki yang akhirnya tersadarkan kembali. Dia bersama dengan Delta, berencana untuk pergi menyusul ke tempat Jura dan Hidari berada. Sementara di tempat lain, Shinju, Jura dan Hidari masih melakukan konfrontasi di tempat tim Shikadai berada. Jura yang awalnya menargetkan Naruto, pasti akan mengalihkannya kepada Himawari. Meskipun awalnya dia kebingungan, tetap saja Jura akan mengejar cakra biju di dalam diri Hima. Dan sekarang, prediksi kita dimulai dengan memperlihatkan seorang Boruto, yang memindahkan adiknya menggunakan Hiraishin. Setelah Jura tiba-tiba melepaskan Hima, Boruto bergerak cepat dan berhasil menyelamatkan adiknya lagi. Boruto muncul di sebuah pohon bersama Hima, dan dia mencoba menenangkan adiknya tersebut. Sementara itu, Jura yang masih melayang di udara, tampak terkejut setelah merasakan sesuatu di tubuh Himawari. Jura berkata, ini sesuatu yang begitu besar dan cakra biju tersebut, tampak mencoba untuk keluar dari sana. Namun, di saat yang bersamaan cakra itu juga menolak untuk disentuh secara langsung. Aku tahu bahwa dia adalah anak dari Naruto itu dan mungkin saja, dia mewariskan kekuatan itu dari ayahnya. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan Shinju Hidari, yang bertanya ke Jura dengan berkata, kita telah didatangi oleh beberapa orang Jura. Apakah Naruto yang kau cari adalah anak kecil itu? Jura sempat masih terdiam, karena sedang berpikir tentang sesuatu ke Himawari. Jura kemudian menjawab, untuk saat ini, sepertinya anak itu akan menjadi targetku karena dia sama seperti Naruto. Nah, tim Shikadai langsung mengambil kesimpulan bahwa Naruto mungkin masih hidup. Shikadai lalu berbicara dalam hati dengan berkata, secara logika, tak mungkin orang ini mencari Naruto, yang sekarang telah mati. Seseorang yang telah mati, cakra kehidupannya telah menghilang. Itu berarti, sebelumnya mereka masih merasakan keberadaan Tuan Hokage ke-7 namun, secara tiba-tiba cakra itu juga ada di tubuh Himawari. Shikadai lalu bergerak menuju ayah Inojin, untuk menginformasikan tentang hal itu. Sementara itu, Boruto berbicara ke Hima dengan berkata, kau memiliki sesuatu yang mirip seperti ayahmu. Rupanya, itulah yang dicari oleh Shinju akan tetapi, tak ada waktu untuk terkejut akan hal itu karena sekarang, kau benar-benar harus kulindungi. Boruto kemudian bersiap, untuk kembali menyerang Jura sebelum Shinju itu, bergerak secara cepat ke tempat Himawari. Boruto mengaktifkan karma, dan mencoba mengkombinasikan itu dengan Rasengan miliknya. Sementara Jura, masih terus berpikir mengenai tentang Himawari namun, dia juga langsung bersiap dengan elemen kayunya. Dia tiba-tiba memunculkan pepohonan yang mirip kekuatan Hokage pertama, lalu diarahkannya kepada Boruto dan lainnya. Mereka semua yang ada di bawahnya, kemudian menghindar dari situ dan akibatnya, kerusakan berat terjadi di tempat tersebut. Para shinobi Kroco desa Konoha, tampak yang paling banyak menjadi korban dari keganasan Shinju Jura. Salah satu Anbu anggota Sai kemudian berkata, kita harus beradu taijutsu dengan mereka. Anbu kemudian bersama-sama, mencoba maju dan menyerang Shinju Jura. Menggunakan pedang-pedang mereka, para Anbu begitu lincah bergerak sambil mengarahkan tebasan mereka. Beberapa kali, Jura cuman menghindar dari tebasan tersebut, dengan cara bergerak cepat melebihi ayunan pedang para Anbu. Setelah bermain-main dengan Anbu, Jura langsung menyerang balik dengan mengeluarkan akar pohonnya. Dia melilit salah satu Anbu, yang membuat Sai kemudian berteriak memanggil namanya. Sebagai sebuah pemimpin Anbu, hati Sai tergerak untuk ikut membantu dan dia, langsung menggambar harimau lukisan miliknya. Teknik harimau itu, merupakan sebuah teknik penyegelan tingkat tinggi. Jika seseorang digigit olehnya, niscaya orang tersebut langsung akan diseret ke dalam kertas penyegel milik Sai. Melihat Sai melakukan itu, Inojin memuji ayahnya karena menggunakan kekuatan itu sekarang. Inojin berkata, musuh ini terlalu kuat dan sepertinya, itulah yang membuat ayah mengaktifkan teknik tersebut. Sai kemudian mengarahkan harimaunya, langsung kepada Jura yang sedang mencoba menyerang salah satu Anbu. Jura melihat ke arah harimau tersebut, dan lengannya langsung digigit oleh harimau itu. Akan tetapi, Jura kemudian mengaktifkan limiternya dan dia, masuk ke dalam limiter itu serta meninggalkan harimau seorang Sai. Boruto yang melihat Jura menghilang, kemudian menyuruh Sai untuk waspada. Saat Boruto berteriak seperti itu, tiba-tiba Jura muncul di samping Boruto, sambil langsung mencoba menendang Boruto. Nah untung saja, Momo-chan ada di dalam tubuh Boruto karena berkat dia, Boruto bisa mengetahui kemunculan Jura di sampingnya. Momo-chan berteriak, dengan menyebut kata awas di sampingmu kepada Boruto. Momen seperti ini, pernah Momo lakukan ketika di Boruto Chapter 80 lalu, ketika Boruto dikejar oleh Mitsuki sebelum manga hiatus.
Kemudian Boruto lalu bergerak cepat, dan menangkis tendangan Jura menggunakan pedang miliknya. Boruto lalu menggunakan teknik Juken dari klan Hyuga, dan dia melakukan itu tepat di dada Jura. Jura kemudian terhempas jauh, setelah mendapatkan serangan dari Boruto. Namun, Jura kemudian mampu berdiri kembali sambil tertawa-tawa. Boruto merasa kesal, dan bertanya ke dia tentang apa yang lucu. Jura kemudian menjawab, aku tertawa karena kekuatan Otsutsuki hanya seperti itu saja. Sejak tadi, kau ataupun Kawaki tampak terlalu mudah untuk kukalahkan jika aku benar-benar ingin. Kalau kau melihat keadaan Kawaki sekarang, mungkin kau pasti mempercayai apa yang kukatakan ini. Aku bisa saja membunuhnya akan tetapi, ada sesuatu yang sedang kau urus dan sesuatu itu, merupakan anak kecil tersebut. Nah mendengar Jura berkata demikian, semua orang kemudian ingin melindungi Himawari. Terlebih Inojin, yang saat ini terlalu over kepada Himawari sehingga, dia ingin di sebelah Hima dan menjaganya. Padahal jika kita berpikir secara power, Hima memiliki sesuatu di dalam tubuhnya dan jika dia menguasainya, maka justru akan menjadi terbalik. Himalah yang kemudian, malah akan melindungi mereka semua dari beberapa bahaya. Sementara itu, adegan memperlihatkan Sumire yang kembali ke tempat Hima karena sebelumnya, dia coba diserang oleh Shinju Jura. Sumire kemudian berkata, tenang saja Hima karena sekarang, Boruto-kun yang akan melindungi dirimu. Bukan hanya dia saja, kami semua bersiap untuk menjaga serta melindungi desa ini. Hima kemudian merasa terbebani, karena harus dilindungi oleh semua orang. Nah saat sedang seriusnya memperlihatkan momen itu, tiba-tiba bunyi suara teriakan kematian dari sisi lainnya. Ternyata, Shinju Hidari bangkit lagi setelah sebelumnya, dihantamkan ke tanah oleh ular dari Mitsuki. Hidari membunuh beberapa shinobi Kroco lagi, yang mana dia kemudian menyerap cakra mereka untuk menambah stamina. Ketika sedang seperti itu, tiba-tiba Kawaki dan Delta muncul ke tempat mereka juga. Kawaki langsung menjatuhkan kubus-kubus besarnya ke arah Jura, dan Delta menyemburkan kekuatan laser kepada Jura juga. Jura yang melihat serangan itu, kemudian terbang sambil menghindar-menghindar dengan begitu lincah. Kawaki akan membalaskan dendamnya kepada Jura. Kawaki tentu tak ingin, coba dipermalukan kedua kali oleh Shinju Jura. Sehingga sekarang, dia mencoba ingin mengeluarkan kekuatan penuh dari karma miliknya. Namun, Jura, yang terlihat diserang oleh Kawaki dan Boruto. Boruto maju membantu Kawaki juga, dengan teknik berpedangnya. Boruto dan Kawaki seketika terlempar ke tanah, yang membuat mereka semua terkejut sambil ketakutan. Dengan ekspresi kaget Sarada berkata, apa yang terjadi pada mereka berdua? Adegan kemudian beralih kepada Amado, yang sedang melakukan sesuatu di kantor miliknya. Dia mengetik sesuatu di depan komputer, dan tampaknya dia sedang mencari beberapa informasi penting. Di sini, kita bisa beranggapan kalau peran Amado, lebih kepada ingin berfokus membangkitkan putrinya. Amado kemudian mendengar keributan di luar, dan dia membuka video CCTV serta melihat kejadian tersebut. Dia melihat video rekaman saat Kawaki, terhempas ke sebuah tangki air. Melihat itu, Amado sontak khawatir dan di sini admin berpendapat bahwa Amado, sebenarnya lebih takut kepada jika karma Kawaki bermasalah. Dia mungkin sedang melakukan rencana buruk, yang bisa jadi akan membahayakan nyawa Kawaki. Karena biar bagaimanapun, Amado ingin membangkitkan anaknya, dari karma Kawaki tersebut. Kemudian, adegan kembali beralih ke Shinju Jura, yang kembali melayang di udara. Dari atas sana dia kemudian berkata, aku masih ingin tetap merasa nyaman, untuk membaca beberapa buku di perpustakaan. Banyak harta atau ilmu pengetahuan di dalamnya, yang tak sabar ingin ku ketahui. Akan tetapi, kalian malah menggangguku untuk menikmati buku-buku tersebut. Bisa saja setelah membaca buku di sana, ada beberapa informasi penting yang dapat kutemukan. Namun seketika saja, sesuatu yang kucari ternyata ada di sini dan kalian semua, harus memberikan anak itu kepadaku. Kakashi dari bawahnya lalu bertanya, kenapa kau malah ingin mengincarnya? Jura kemudian menjawab, di tubuhnya ada cakra biju yang sama seperti diriku. Kakashi, Sai, Sarada dan semua orang termasuk Kawaki, ikut terkejut mendengar ucapan dari seorang Jura. Nah dalam momen ini, admin yakin bahwa nanti, Jura pasti akan mengaku ke mereka semua jika Hima, memiliki cakra biju. Tak mungkin ketika dia mendekati Hima, orang-orang tak memiliki kecurigaan serta pertanyaan, tentang mengapa Jura mengincar Himawari. Lalu kemudian, Kakashi berbicara lagi dengan berkata, apa, bagaimana mungkin itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan kami? Jura lalu menjawab, itu masalah kalian dan aku tak tahu mengapa kalian semua, tampak seperti terkejut mendengar itu. Aku dapat merasakan cakra itu karena aku, sama sepertinya yang mirip seperti wadah dari Jubi.
Dengan ekspresi terkejut, Sarada melihat ke arah Hima sambil berkata, "Aku tak menyangka bahwa dia berkata seperti itu." Sementara itu, Himawari terlihat bertanya-tanya, mengenai apakah itu benar atau tidak. Dia lalu berkata, "Selama ini, apakah benar aku memiliki cakra biju di dalam tubuhku? Bagaimana mungkin itu terjadi dan coba jelaskan, apakah kau mengetahuinya Sarada-chan?" Sarada lalu menjawab, "Sungguh kami tak mengetahui itu dan bahkan, aku baru mendengarnya dari monster tersebut." Kakashi kemudian diperlihatkan, melompat dan berpindah ke tempat Himawari berada. Dia lalu memegang pundak Hima sambil berkata, "Kau tenang saja karena itu, bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Kita ada shinobi desa Konoha dan di sini, memiliki banyak keterampilan yang dapat membantumu. Jika benar kau memiliki cakra biju, tugas kita sekarang adalah mengidentifikasi cakra tersebut. Lalu kalau semuanya berjalan lancar, kami akan berusaha mengajarimu, untuk bisa mengatasi cakra biju misterius itu Hima." Jura kemudian berkata, "Aku benar-benar iri karena kalian, terlihat begitu solid sebagai sebuah desa. Tapi, kalian tak perlu repot-repot sejauh itu karena aku, akan mengambilnya dari kalian semua. Jika aku tak mendapatkan Naruto, maka anaknya yang akan kuambil." Mendengar itu, sontak Kakashi dan yang lain terkejut juga dan berpikir, Naruto mungkin masih hidup. Akibat Zeno dan informasi palsu mengenai matinya Naruto dahulu, membuat Kakashi dan lainnya merasa ada yang aneh. Namun mereka belum sempat untuk berpikir karena tiba-tiba saja, Jura menyerang lagi dengan kekuatan Mokuton-nya. Dia menyerang langsung dengan itu, yang membuat orang-orang kemudian panik. Kakashi berusaha juga, untuk menghalau kayu-kayu yang sedang mengarah kepada Himawari. Menggunakan satu kunai dan pengalaman tempurnya, Kakashi mampu menghancurkan beberapa elemen kayu milik Jura. Himawari kemudian dilindungi juga oleh Sarada dan lainnya, yang masing-masing mereka bergerak untuk menyerang Jura. Sementara Boruto dan Kawaki, kemudian bangkit kembali setelah tergeletak di tanah. Boruto mengaktifkan karma, lalu bergerak cepat di udara sambil melayangkan sabetan pedangnya. Boruto kemudian sampai ke Jura, dan Jura menangkis pedang Boruto menggunakan elemen kayunya. Mereka beradu taijutsu di udara, yang memperlihatkan pertarungan antara seorang Otsutsuki baru, melawan Shinju yang tidak lain adalah senjata dari para Otsutsuki sendiri. Kawaki yang sebelumnya telah terluka, masih sementara mengisi kembali tenaganya. Sementara itu Sarada dan Kakashi, berhasil menghentikan kayu-kayu milik Jura. Nah tiba-tiba saja, Hima berlutut sambil memegang kepalanya. Dia mengerang kesakitan, yang membuat Kakashi dan Sarada sedikit khawatir dengannya. Sementara Jura yang beradu taijutsu dengan Boruto, melihat dan merasakan jika cakra biju di tubuh Himawari, mulai perlahan merespon tubuh Hima. Dengan kata lain, biju di tubuh Hima mulai aktif untuk mencoba melarikan diri dari tubuh Himawari. Momen ini, sebenarnya wajar saja jika dia benar adalah Jinchuriki. Karena sejak dulu, biju pasti tak suka dikurung di tubuh manusia dan mereka, sering mencoba mengamuk di alam bawah sadar Jinchurikinya. Jika di tubuh Hima adalah Kurama, bisa saja Kurama telah hilang ingatan dan tak mengingat tentang Naruto. Makanya ketika di tubuh seseorang yang baru, dia melakukan hal yang sama dengan berontak ingin keluar. Kemudian setelah itu, Jura langsung mengecoh Boruto, dengan berpindah menggunakan limiternya. Dia masuk ke sana, yang membuat Boruto yakin jika Jura pindah ke Himawari. Nah ternyata firasat Boruto benar karena seketika saja, Jura muncul di depan Hima sambil ingin menculiknya lagi. Tapi, kali ini Boruto bisa membaca gerakannya dan benar saja, malah baju Boruto yang dipegang oleh Jura. Boruto berpindah dengan cepat menggunakan Hiraishin-nya, dan secara tiba-tiba, mata Jogannya aktif yang membuat Jura terkejut melihat itu. Boruto lalu berniat memindahkan Jura, menggunakan Hiraishin ke tempat yang jauh. Namun, Jura lebih cepat berpindah menggunakan limiternya. Setelah itu, mata Jogan Boruto seketika tak aktif kembali, dan Boruto sempat heran mengapa Jogannya aktif. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, mata itu benar-benar menjengkelkan. Secara tiba-tiba, dia muncul dalam keadaan yang tak menentu dan kemudian, mata itu tak aktif lagi. Boruto lalu menjawab, apa yang bisa ku perbuat bahkan aku saja, tak tahu bagaimana caranya mengendalikan mata itu. Kemudian Jura dari kejauhan berpikir, mengenai kekuatan kakak beradik itu. Jura berkata, tak kusangka bahwa kedua saudara itu, memiliki kekuatan yang begitu unik. Mereka bisa menjadi sangat mengganggu, jika kekuatan itu dapat mereka kendalikan. Lalu kemudian, adegan berpindah kepada Daimon, yang bertanya ke kakaknya. Daimon berkata, apa sebenarnya yang kakak pikirkan karena sepertinya, kakak tidak terlalu fokus ke Kawaki.
Eida langsung menanggapi ucapannya dengan berkata, "Apa maksudmu Daemon?" Daemon lalu berkata lagi, "Ketika Kawaki menyuruhmu untuk mencari lokasi Boruto, kau tampak sedikit slow respon terhadapnya. Dan melihat ekspresimu tadi, kau seperti melihat sesuatu yang begitu kau sukai. Apa itu? Apakah aku boleh mengetahuinya?" Eida langsung sedikit gugup, setelah Daemon mengetahui jika dia, sebelumnya menganggap Boruto begitu keren. Inilah yang dimaksud Daemon, tentang sikap Eida yang tiba-tiba seperti berpindah haluan. Eida lalu menjawab, "Jangan katakan ini ke Kawaki bahwa tadi, aku melihat sesuatu yang berbeda dari dalam diri Boruto. Dia tampak lebih keren, dan itu membuatku sangat terkesan." Daemon lalu berkata, "Jika kau malah kembali lebih menyukai Boruto, aku pikir itu bukan dari kekuatan pemikatmu Oni-chan. Apa benar kau menyukainya, melalui perasaanmu yang sebenarnya?" Eida tak ingin dikatakan menyukai Boruto, karena dasarnya dia hanya tertarik ke Kawaki. Padahal di Boruto chapter 8 kemarin, Eida jelas-jelas memperlihatkan ekspresi kagum melihat Boruto. Kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan Sasuke asli, yang masih terjebak menjadi sebuah pohon. Dari alam bawah sadarnya, dia diperlihatkan sedang berjalan-jalan di tempat yang sepi. Nah, momen itu, pasti akan ditampilkan juga, seperti layaknya Naruto yang berjalan di tempat Kurama disegel di tubuhnya. Di alam bawah sadarnya, Sasuke juga bisa melakukan banyak hal akan tetapi, gerakannya tetap terbatas karena saat ini, cakranya sedang dikuasai oleh Shinju Hidari. Sementara itu, Shinju Hidari kemudian berontak, dengan mengaktifkan Susanoo. Melihat itu, semua orang terkejut kecuali Boruto karena dia mengetahui bila Hidari memiliki teknik Sasuke juga. Dengan ekspresi terkejut Kakashi lalu berkata, "Ini tidak mungkin bahwa orang itu juga menguasai Susanoo milik Sasuke." Hidari kemudian maju dan mencoba untuk menyerang menggunakan Susanoo. Tapi seketika saja, muncul Susanoo merah menahan serangan dari Susanoo Hidari. Itu adalah Susanoo milik Sarada. Sarada mengaktifkan Mangekyo-nya, dan dia mengeluarkan kekuatan Susanoo tanpa disadarinya. Orang-orang kaget serta kagum, melihat kemampuan yang ditampilkan oleh Sarada. Tapi setelah momen epik tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.